Lanjut Ustaz. Sebelum saya mulai, kalau saya bilang sapo aksi, jawabnya iye ndi. Boleh? Oke. Sapo aksi? Sapo aksi? Nah, Masya Allah. Dewan juri yang saya ta'zimi, ada Ustaz Solmed yang kalau berkomentar selalu memberikan gambar yang sangat susah diprediksi. Ada juga Ustaz Subki, kalau Ismail Marzuki mampu menciptakan lagu untuk negeri, maka Ustaz Subki mampu menyediakan dakwah yang langsung tembus ke hati. Ada Ustadz Wijayanto, kalau planet yang kecil itu adalah planet Pluto, maka juri yang mampu berkomentar detail terhadap hal besar ataupun yang kecil itu Ustadz Wijayanto. Dan ada Mama Dede yang jadi idola saya sejak SD. Beserta sapo aksi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Sapo aksi? Saya mau nanya dulu nih, mau nggak kalau hidupnya bahagia? Mau. Teh Neneng, mau nggak kalau hidupnya bahagia? Mau Pak Ustadz. Nikah sama aku aja. Oh, udah ada suaminya. Jadi kita semua di sini mau supaya hidupnya bahagia, betul? Betul. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya bahagia itu? Ada yang tahu nggak apa itu bahagia? Kalau ada yang tahu saya kasih uang 100 nih. Ada yang tahu? Nggak ada? Alhamdulillah, selamat uang saya. Jadi apa sih sebenarnya bahagia itu? Ada orang yang mengatakan bahwa bahagia adalah ketika kita mempunyai harta yang banyak. Belum tentu. Karena banyak orang yang memiliki harta yang berlimpah, tapi dia belum bahagia. Kenapa? Dia belum menikah. Jadi kalau sudah menikah, apakah sudah bahagia? Belum tentu juga. Karena banyak orang yang sudah menikah, tapi dia belum bahagia. Kenapa? Dia belum punya anak. Jadi kalau sudah punya anak, apakah sudah bahagia? Belum tentu juga. Karena banyak orang yang sudah menikah dan punya anak, tapi dia belum bahagia. Kenapa? Dia mau tambah anak, tapi istrinya sudah tidak mau. Jadi sebenarnya di mana letak kebahagiaan itu? Sapo aksi. Kebahagiaan itu berada pada kelapangan hati, menerima segala apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Oleh karena itu, saya akan memberikan 3 kunci hidup bahagia dalam Islam. Siap? Oke. Yang pertama adalah bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Ketika kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada aku, kata Allah, terhadap nikmat yang telah aku berikan kepadanya, maka pasti akan aku tambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau engkau kufur tidak bersyukur, maka sungguh azabku sangat pedih, kata Allah. Teman saya ada yang nanya nih, Ustadz, jadi kalau saya bersyukur bisa menikah dengan istri saya, apakah saya akan bertambah istrinya? Bukan gitu. Kalau kita bersyukur bisa menikah dengan istri, yang ditambahkan itu nikmatnya, rezekinya, atau anaknya. Bukan istrinya yang ditambahkan. Masya Allah. Jadi bagaimana contoh yang benar? Kalau kau bersyukur mempunyai jabatan, Allah angkat jabatanmu. Kalau engkau bersyukur menerima hidupmu, Allah perbaiki hidupmu. Kalau engkau bersyukur mempunyai anak yang cantik, soleha, rajin membersihkan, pintar memasak, kenalin dong. Iya. Jadi itu yang pertama adalah bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua adalah bersabar ketika mendapatkan ujian. Karena setiap umat muslim pasti akan mendapatkan ujian dalam hidupnya. Dan mungkin ada yang mengatakan bahwa Ustadz, saya ini sering sekali mendapat ujian dalam hidupku. Tapi kalau mau mencoba bersabar itu rasanya berat, susah sekali. Ingat, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin pernah menyampaikan bahwa kesabaran itu ibarat seperti obat yang sangat pahit yang tidak kau sukai. Tetapi itu membawa kebaikan dan keberkahan bagimu. Sapo aksi.
Yang ketiga adalah beristighfar meminta ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang bertakwa adalah ketika dia tergelincir dalam dosa, dia cepat-cepat kembali beristighfar meminta ampun kepada Allah. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat. Kalau perlu setiap hari kita istighfar, setiap hari kita bertaubat. Karena Nabi Muhammad SAW saja yang sudah dijamin surganya, beliau setiap hari beristighfar minimal 100 kali dalam sehari. Apalagi kita yang belum jelas surganya, betul? Betul. Oleh karena itu, sapo aksi untuk menjadikan hidup kita bahagia. Mari kita amalkan 3 hal ini. Berselalu bersyukur, selalu bersabar. Ingat istighfar, maka dapatkan pahala yang besar. Itulah hidup yang benar. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadri Maras.